Jumlah korban berdasarkan dari penyidikan kami sampai saat ini baru 5 korban yang melaporkan. Nah, untuk penambahan Humas Pak Kapolres, baik, saya akan menjawab ada beberapa pertanyaan daripada rekan-rekan media. Yang pertama terkait 50 korban, apakah sampai saat sekarang bertambah apa tidak. Jadi saat ini kami dari Satreskrim fokus pada korban yang sudah melapor dan sudah diperiksa, yakni masih total 5 orang. Jadi kita hanya fokus yang melapor dan yang sudah kita periksa. Terkait yang pertanyaan selanjutnya, perlindungan adanya korban. Jadi silakan nanti misalnya ada daripada masyarakat, baik keluarga, tetangga atau kerabatnya yang merasa atau menjadi korban, silakan bisa melaporkan. Untuk identitas pun juga kami semaksimal mungkin dan menjamin akan merahasiakan. Nah, terus pertanyaan yang terakhir, kenapa kok lama baru selesai? Jadi mohon izin Komandan, rekan-rekan, jadi kasus ini memang dilaporkannya tahun 2024, tepatnya bulan Juli. Nah, terlepas awal mulanya tadi disampaikan dari tahun 2020. Jadi korban ini baru berani speak up melapor setelah kebanyakan setelah lulus dari tamat dari pondok tersebut dan berani melaporkan. Jadi awal pelaporan di tahun 2024 hanya 5 korban yang sudah melaporkan dan 3 sudah dicabut. Namun kasus tersebut karena ada beberapa yang dicabut tersebut itu menjadi penghambat, sehingga kenapa kok kasusnya lama. Jadi meskipun dicabut itu tidak menghentikan, hanya menghambat. Nah, alhamdulillah seiring berjalannya waktu tetap kita mengumpulkan semua barang bukti ya. Akhirnya pada tahun 2026 kita yakin terkait semua tindak pidana dan tersangkanya kita bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Dan saat ini sudah dilakukan proses penangkapan dan akan ditahan. Selanjutnya tinggal kita melakukan pemberkasan. Terima kasih Pak Kasar Reskrim. Mungkin akan Pak Kapolresta melakukan pendalaman. Izin menambahkan, jadi dari pertanyaan jumlah korban, berdasarkan dari penyidikan kami, sampai saat ini baru 5 korban yang melaporkan. Nah, untuk penambahan korban apabila ada masyarakat yang mau melaporkan, menginformasikan, baik itu saksi korban, kami membuka layanan posko pengaduan. Yaitu tadi sudah kami sampaikan di slide, posko pengaduan ini khusus untuk tindak pidana pencabulan ini yang akan kita akomodir. Berdasarkan kita sampaikan juga terkait dengan nomor-nomor aduan dan juga nanti kerahasiaan, keamanan daripada saksi maupun korban. Kenapa demikian? Karena proses ini kami mengharapkan bantuan dari semua masyarakat, keterbukaannya untuk bagaimana bisa menjerat tersangka ini betul-betul bisa maksimal ancaman pidananya. Kita berkomitmen dari Polresta Pati, kasus ini adalah kasus perhatian kita semuanya, tidak boleh terulang lagi khususnya di Kabupaten Pati. Sehingga untuk sebagai efek jerah ataupun sebagai efek deterren terhadap pelaku-pelaku di kemudian hari, kita harus maksimalkan ancaman hukuman daripada pelaku ini. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Kapolresta. Mungkin dari Pak Hartono ada pertanyaan. Terima kasih Pak. Terkait untuk jumlah korban kami menambahkan dari UTD ini juga dari tahun 2024. Ini cuma 1 korban ini, inisial FAN ini yang melapor ke kami. Sekali lagi berkesan. Kemudian untuk terhadap perlindungan korban ini kami kemarin sudah berkoordinasi dengan pendamping hukum untuk segera mengajukan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Alhamdulillah kemarin juga dari
lembaga perlindungan saksi dan korban Jawa Tengah sudah berkunjung ke BTD dan sudah kami minta untuk mengawal kasus ini. Begitu, Bu. Ya. Terima kasih Bapak Anton atas penyampaiannya. Kita masuk sesi 2 ya. Ini sesi terakhir ya. Kita batasi dulu. Silakan di tengah itu tadi udah. Oh ya, ke Peci.